Untuk saudara-saudara yang punya motor Aerox atau NMAX ya, kalau misalnya motornya itu tadinya normal, baik-baik saja, lalu tiba-tiba lampu indikator suhu yang merah ini ya menyala terus misalnya gitu. Ya merah kan, tuh misalnya dia nyala terus, nggak mau mati-mati. Nah itu tandanya mesinnya mengalami panas atau overheating ya, panas berlebihan. Kondisi seperti ini jangan dibiarkan teman-teman, karena kalau dibiarkan itu bisa berbahaya ya, bisa tidak baik nanti efeknya untuk mesin. Nah ini tuh sampai ada udara ya, akan di sini keluar. Coba nanti saya gas. Lalu di radiator juga ini tidak stabil ya, seperti ada gelembung-gelembung gitu. Ini saya sebelum pakai coolant, ini saya pakai air ini dulu aja karena dalam tahap perbaikan teman-teman. Pakai air biasa dulu aja. Ini harusnya kan dia agak tenang, kalau kita gas dia mestinya harus ke bawah ya. Yang normal sih seperti itu teman-teman. Dia boleh ada reaksi balik tapi tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh terlalu banyak. Nah terus dia kembali juga di selang yang ada di tabung reservoir. Itu kan ada tabung reservoir tuh buat pengisian air radiator tuh ya. Kan ada selang udara tuh yang ke atas. Nah ini satu kan. Jadi kalau kita gas dia jadi apa ya, airnya tuh keluar teman-teman. Dia kayak macam berbalik ya. Jadi motor ini tuh kasusnya seperti itu. Jadi lagi dipakai sama yang punya, mesinnya panas, indikator merah menyala ya, sensor suhu mesin tuh menyala panas ya. Sampai di sini tuh keluar ya teman-teman airnya. Coba kita gas dulu sebentar. Nah itu ya, kalau di RPM tinggi dia cepat banget habis. Jadi air lama-lama kalau kondisi seperti ini, air radiator tuh sampai kosong habis. Jadinya mesinnya akan mengalami panas. Aerox atau NMAX 155 sama teman-teman, atau motor teman-teman apa misalnya Vario yang udah menggunakan ini ya, sistemnya sama. Coba ikuti video ini, mudah-mudahan bisa sedikit mengedukasi, terutama buat teman-teman yang belum paham ya, belum mengerti gitu. Sebagai pemilik motor ya kan, kita harus sedikit ada pengetahuan juga bagi yang awam ya. Nah biasanya hal itu disebabkan, ini umum ya teman-teman, jadi secara umum saja, umum sekali itu kerusakannya itu atau kendalanya atau penyebabnya kenapa sampai mengalami seperti ini, cepat panas mesinnya, ada permasalahan di termostat. Nah ini kan ada termostat di sini. Termostat ini ada satu selang yang dari radiator bawah masuk ke situ dulu, satu selang lagi menuju ke water pump, satu selang lagi nanti kembali ke radiator selang atas, dan satu lagi masuk ke blok mesin. Karena kan nanti dia itu harusnya tersirkulasi ya. Jadi fungsi dari termostat ini adalah untuk sirkulasi air, tapi dia harus tunggu suhu kerja mesin dulu. Jadi misalnya suhu kerja mesin itu sampai 90 derajat misalnya, atau sampai 100 derajat katakanlah ya. Maka si termostat ini akan dengan sendirinya terbuka, baru air akan sepenuhnya tersirkulasi, dipompa oleh water pump atau pompa air. Nah, nanti dia begitu seterusnya, dia sirkulasi terus ya kan, sampai dia kalau suhunya turun di bawah suhu kerja mesin, baru termostat ini akan tertutup lagi. Nah waktu dia tertutup lagi, dia nunggu nih sampai suhunya, sampai suhu kerja mesin ini dia terbuka lagi, begitu aja terus begitu sampai artinya dengan kondisi seperti itu mesin akan tetap stabil. Nah kalau sampai termostat ini tidak terbuka, sudah suhu kerja mesin ya, mungkin dia bisa terbuka tapi lewat dari suhu kerja mesin, misalnya katakanlah 100 derajat, dia baru terbuka misalnya 120 derajat atau lebih. Nah itu akan otomatis mesin panas, karena suhu di motor ini kan beda dengan suhu yang ada di mobil ya. Kalau di mobil mungkin bisa lebih, kalau dia mungkin bisa kurang teman-teman. Jadi tidak mencapai suhu atau berlebihan suhunya baru dia terbuka. Jadi harusnya sudah terbuka, dia tidak terbuka, itu maksudnya teman-teman. Jadi inilah yang menjadi penyebab ya. Ini umum sekali masalahnya di sini. Nah sekarang biar lebih jelasnya saya copot dulu termostatnya, biar teman-teman bisa lihat lebih jelasnya. Oke, sekarang saya copot dulu termostat mesinnya. Nah ini ya teman-teman, ini modelnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau beli baru yang original partnya, ini harganya lumayan mahal.
asli itu bisa sampai 600.000. Kalau yang KW-KW ya murah teman-teman ya, bisa dapat sih yang KW-KW ya murah gitu. Tapi namanya KW ya, bagusan yang original kan sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman kita lepas. Nah, ini kan ada lubang nih satu nih. Nah, nanti itu lubang dari blok mesin kan. Nah, ini tuh dapatnya nanti dari sirkulasi water pump. Ya, nanti dia kembali ke sini. Kalau sudah terbuka saat suhu kerja mesin, dia akan kembali lagi ke selang radiator atas. Jadi dia tersirkulasi. Nanti kan di radiator kan dalamnya ada kipas tuh. Nah, jadi ada pendinginnya berfungsi dengan baik teman-teman. Namun apabila di sini ada masalah, dia tidak akan berfungsi dengan baik ya. Artinya sistem pendingin motor kita itu akan mengalami masalah. Karena harusnya dia sudah terbuka. Dalam sini tuh ada per, ada semacam kuningan gitu ya. Jadi dia sensor. Kalau misalnya kita rendam di air panas, ini dia bisa terbuka teman-teman. Kalau dia masih normal. Tetapi itu kita masih bisa mengukur suhunya ya. Kalau dia sudah lebih baru terbuka, ini berarti sudah rusak. Nah, solusinya ada dua teman-teman ya. Solusi yang pertama, kalau memang 100% kita sudah analisa dan mencari tahu penyebabnya memang dari sini, bukan dari yang lain ya. Karena ini yang saya kasih tahu ini penyebab umum saja teman-teman, ya umum saja. Jadi ada dua solusinya. Yang pertama, bisa kita jebol dalamnya. Artinya maksud dijebol itu apa sih? Kita bikin los. Jadi sirkulasi air itu tidak usah tunggu terbuka dulu katup dalamnya itu, langsung los. Jadi begitu mesin hidup, air sudah langsung dia sirkulasi aja. Kalau pakai termostat aslinya kan dia nunggu suhu nih kerja mesin, nah baru terbuka kan. Kalau ini enggak, dia los. Jadi solusi yang pertama, kita jebol dalamnya bisa dengan cara kita bor atau kita ganjel. Ya, kita ganjel. Jadi kita masak air dulu, kita panasin air dulu, setelah terbuka kita ganjel pakai baut bisa, atau kita mau bor bisa. Intinya kita bikin los. Jadi tidak ada hambatan apapun di sini. Begitu mesin dihidupin di starter, pompa air bekerja, water pump kerja, dia langsung tersirkulasi. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah teman-teman harus mengganti dengan yang baru. Tinggal mau beli yang KW atau yang original part. Seperti itu teman-teman. Nah, saya kasih contoh saat kita merebus ya. Ini saya berikan contoh ya, saudara-saudara. Kita rendam aja, kita semacam direbus gitu pakai air. Ya harus agak banyak airnya ya. Usahakan dia semuanya sampai ke atas airnya. Nah, perhatikan kan ada kuningan dia tuh kan, katupnya ya. Nanti, nah ini terbuka kan, nah ini terbuka. Ini kalau kelihatan sepertinya masih normal. Tapi sebenarnya dia nggak normal. Nggak normal itu maksud apa? Ini sudah melebihi dari suhu kerja mesin baru dia terbuka. Itu maksudnya. Paham ya teman-teman? Jadi kalau dia misalnya cuma 70, 80, 90 derajat terbuka, ini udah lebih baru dia terbuka. Nah, jadi biarkan nanti seperti ini aja. Kalau teman-teman nggak mau ganti baru ya, karena ada celah tuh, baru kita ganjel dalamnya. Nah, kita ganjel kan terbuka nih, sekarang ini lagi panas. Kita ganjel boleh pakai baut atau pakai sejenisnya, yang penting kita ganjel dan jangan sampai lepas. Nah, kalau teman-teman memang belum mau beli baru, mungkin belum ada budget ya, belum ada rezekinya untuk beli baru, bisa diganjel seperti ini. Nah, ini kan saya kasih baut dalamnya nih, coba lihat. Nah, itu diganjel. Jadi intinya termostat tidak berfungsi lagi ya, dia sudah los. Ganjel pakai apa saja bebas, pakai kuningan lebih bagus, pakai baut juga boleh, tapi jangan sampai nanti lepas. Jadi pastikan dia kuat ya, tidak lepas. Hanya nanti kalau ada rezeki sebaiknya diganti saja yang baru teman-teman, walaupun untuk KW ya atau kualitas nomor 3 lah gitu, nggak masalah, yang harganya masih terjangkau. Tapi kalau ada rezeki ya beli baru saja yang original saja, jadi jangka waktu panjang. Ya gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini aja salah satu yang menjadi penyebab ya kenapa sampai mesin cepat panas. Ya, ini coba udah selesai saya pasang dan kita akan tes. Oke, sudah saya pasang ya yang tadi kita ganjel itu, dan ini sudah lumayan agak lama saya hidupkan, dan indikator suhu lampu sensor panas merah itu sudah tidak menyala lagi, dan ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya teman-teman. Tapi saran saya sebaiknya nanti kalau ada rezeki diganti baru aja teman-teman, kalau bisa yang original ya. Jadi baik untuk jangka waktu panjang, karena kalau kita ganjel-ganjel gini untuk sementara waktu bolehlah teman-teman, tapi kan sebaiknya kembalikan originalnya lagi. Oke saudara-saudara, semoga sedikit informasi ini bisa mengedukasi ya. Jangan lupa di subscribe, dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Salam otomotif.